Studi atau informatika, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Indonesia Cilacap. Kemudian kategori saya adalah memiliki 7 hati yang mendapatkan konsekuensi itu. Maka kita akan masuk pada materi yang pertama, itu supervised learning. Apa itu supervised learning? Ia adalah metode machine learning di mana model AI dilatih dengan menggunakan data yang berlabel, yang artinya semua data yang diinput itu sudah memiliki jawaban, namun jawaban tersebut itu memiliki output yang benar. Bagaimana cara kerja supervised learning ini? Ia melakukan modeling menggunakan data berlabel seperti contoh pada seperti contoh pada gambar memiliki 3 label, yaitu kilogram, triangle, dan square. Nah, agar model belajar mengenai pola, lalu model diuji dengan data baru dan disempurnakan hingga prediksinya akurat, seperti yang kita lihat biasa mirip guru mengoreksi murid untuk kemudian bisa memprediksi output data tak berlabel. Nah, seperti pada di gambar di mana label data itu mana, tetapi belum diberikan nama data yang teracak, kemudian diproses oleh AI, kemudian memasukkan tes data, kemudian AI akan memilih data tersebut apakah mirip dengan yang diminta. Nah, bagaimana cara implementasi penelitian data? Dalam gambar dan wajah, dimana digunakan dalam keamanan media sosial seperti penambahan foto otomatis dan aplikasi medis, di mana kemudian dilatih pada dataset gambar berlabel, misalnya gambar berisi kucing, anjing, atau mobil. Kemudian lanjut pada materi yang kedua, yaitu unsupervised learning. Unsupervised learning ini adalah metode pembelajaran keterlibatan di mana model belajar dari data tanpa label atau tanpa jawaban yang benar. Yang artinya sistem tidak diberitahu mana data yang benar atau salah, tetapi diminta untuk menemukan pola dari data tersebut atau kesamaan yang memiliki struktur tersembunyi dalam data tersebut. Penjelasan cara kerjanya yaitu sistem menerima data mentah atau data yang tidak tahu dari mana asal data tersebut, kemudian ia menganalisis kemiripan atau perbedaan antar data, di mana data yang mirip akan dikelompokkan bersama dan isinya berupa klaster atau kelompok atau pola tertentu. Pada unsupervised learning ini bisa kita bilang metode pengelompokan dari suatu data yang acak. Nah, implementasinya pada dunia metode itu segmentasi pelanggan. Bisnis menggunakan clustering untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian, demografi, dan preferensi mereka. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi pemasaran dan kampanye iklan untuk setiap segmen. Kemudian lanjut pada materi yang ketiga, yaitu reinforcement learning. Pengertian dari reinforcement learning ini adalah sebuah metode pembelajaran kecerdasan buatan di mana sebuah agen belajar dengan cara berinteraksi langsung dengan lingkungan. Agen ini tidak diberi jawaban benar atau salah, tetapi
belajar melalui percobaan. Dengan menerima reward atas setiap tindakan yang dilakukan. Tujuan utamanya itu reinforcement learning ini memaksimalkan total reward yang diperoleh dari agen dalam jangka panjang, di mana reinforcement learning ini dia itu mempelajari atau mengulang terus sebuah data, apakah data ini sudah cocok atau belum. Kemudian penyelesaian cara kerjanya, agen berada di dalam satu lingkungan, kemudian melakukan sebuah aksi. Lingkungan memberikan reward dan step baru. Keempat, agen mengevaluasi hal tersebut. Proses diulang hingga agen menemukan strategi terbaik, di mana pada reinforcement learning ini dia melakukan suatu percobaan sampai data tersebut benar-benar memiliki tujuan atau data tersebut dapat diperoleh. Dan reinforcement learning ini pengulangannya itu bisa sampai 1000 kali pengulangan, sampai di mana agen bisa benar-benar mengetahui atau bisa memprediksi bahwa semua data ini atau output dari hasil ini itu benar-benar terjadi. Dan implementasinya yaitu kendaraan otonom atau otomatis, di mana memainkan peran RL atau reinforcement learning ini memainkan peran penting dalam sistem mengemudi mandiri dan memungkinkan kendaraan mempelajari kebijakan navigasi, menghindari rintangan, dan membuat keputusan dalam skenario lalu lintas yang dinamis. Beberapa juga produsen otomotif terkemuka seperti Tesla, Waymo, dan Nvidia terlibat dalam penelitian ini. Kemudian kita lanjut pada slide yang berikut, itu metrik performa metode pembelajaran AI. Metrik performa pada supervised learning itu adalah akurasi, di mana akurasi adalah ukuran seberapa banyak prediksi model yang benar dibandingkan dengan seluruh data yang diuji. Metrik ini menunjukkan tingkat ketepatan model secara keseluruhan. Contoh, jika dari 100 data, model memprediksi 90 data, maka akurasinya adalah 90%. Dan presisiannya adalah ukuran ketepatan prediksi positif yang dibuat oleh model. Metrik ini menjawab pertanyaan, dari semua prediksi positif, berapa yang benar-benar positif. Precision ini penting ketika kesalahan prediksi positif sangat merugikan, misalnya pada deteksi spam atau penipuan. Kemudian ada yang ketiga, itu recall atau perulangan, adalah ukuran kemampuan model menemukan semua data positif yang sebenarnya. Metrik ini menjawab pertanyaan, dari semua data positif yang ada, beberapa yang berhasil dikenali oleh model. Recall sangat penting pada kasus seperti deteksi penyakit, di mana data positif tidak boleh terlewat. Dan lanjut, metrik performa pada supervised learning, yaitu SLOT score, digunakan untuk menilai kualitas hasil clustering atau hasil yang mengumpulkan. Metrik ini mengukur seberapa dekat data dengan kelompok sendiri. Kemudian yang kedua itu seberapa jauh data dari kelompok yang lain. Nilai SLOT score berkisar dari -1 sampai 1. Semakin mendekati berarti nilai 1. Dan kebalikannya, jika semakin menjauh nilainya itu -1.
semakin baik pengelompokan data. Kemudian bagian B, Davis Holding Index. Davis Holding Index ini mengukur tingkat kemiripan antar cluster atau mengukur kemiripan antar kelompok. Metrik ini melihat seberapa rapat data dalam satu cluster dan seberapa jauh jarak antar cluster. Nilai yang lebih kecil menunjukkan hasil clustering yang lebih baik. Kemudian pada metrik performa reinforcement ini, yang pertama itu ada cumulative reward, di mana total reward akan dikumpulkan oleh agen selama proses pembelajaran. Kemudian metrik ini menunjukkan seberapa baik agen mencapai tujuan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian semakin besar cumulative reward, maka semakin baik performa agen, di mana semakin besar proses pengulangan tersebut, semakin baik performa agen. Yang kedua itu average reward, di mana rata-rata pengulangan yang diperoleh agen pada setiap langkah atau episode. Metrik ini juga digunakan untuk melihat kestabilan performa pada agen atau pada pada kelompok atau benda itu dalam jangka panjang. Dimana jika reference reward meningkat dan stabil, maka agen belajar dengan baik. Dan setelah ini mungkin itu penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.